Ribuan tahun aku menunggumu di sini, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan tempat tertinggi di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, siapa lelaki yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tidak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang ia miliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu rela merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah, namun mereka kehilangan jejak Rasulullah dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara terlebih dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Sayyidina Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam goa. Dalam satu riwayat dikatakan mereka selama 3 hari 3 malam berada di dalam goa itu untuk memastikan situasi aman. Sebelum memasuki goa, dengan ketulusan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam goa agar mereka terhindar dari binatang buas di dalam goa itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga dalam tidurnya. Terseluruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam goa yang dingin dan remang itu, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun keinginan itu hanya dari benaknya, karena tidak ingin ia mengganggu tidurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hati Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam tubuhnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah berbaring di pangkuannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, ya Rasulullah. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapa engkau meluluhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. "Dengan bersahaja seekor ular baru saja menggigitku, ya Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu adalah satu mukjizat beliau, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun mendengar dialog mereka. Ular itu menjawab, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah, sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi'il mahabbah atau dengan kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Ya Allah, ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu dengan mahabbah." Lanjut ular itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Silahkan pergi ke Jabal Syur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, ya Rasulullah," jawab sang ular itu. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah SAW dengan mahabbah, penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta. Rasulullah SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Sayyidina Abu Bakar beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Sayyidina Abu Bakar menolak ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan rela jika dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Sungguh tinggi pengorbanan, kecintaan, dan adab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari disebutkan, dalam riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua." Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya, Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu? Sayyidina Ali menjawab, kemudian Umar. Maka aku khawatir dia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya. Kemudian engkau, Sayyidina Ali menjawab, aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang bernama asli Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Khawlah binti Ja'far
dari Bani Hanifah, yang dinikahi Sayyidina Ali setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Ia lahir sekitar tahun 636 di Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia mulia. Beliau memiliki nazab mulia. Beliau adalah menantu dan suami dari putri kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Dari hasil pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, hingga terus berlanjut keturunan Rasulullah SAW. Melalui mereka hingga saat ini mereka adalah para habib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.